Shalom, selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin-Angin MDiv. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita baca firman Tuhan sebagai referensi, diambil dari 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Saya bacakan demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Inilah referensi firman Tuhan yang saya temukan tentang ilah zaman ini. Paulus mengatakan orang-orang yang tidak percaya adalah orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa atau siapakah yang dimaksudkan Paulus sebagai ilah zaman ini? Paulus tidak memberikan uraian terperinci atau penjelasan yang lebih jauh tentang ilah zaman ini. Tetapi dalam pikiran saya tidak sulit untuk memahami apakah yang dimaksudkan Paulus dengan ilah zaman ini. Secara sederhana saya katakan, ilah atau Allah adalah yang nomor satu. Kalau kita menomorsatukan Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Allah, A huruf besar, adalah Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, yang kita nomorsatukan di dalam hidup kita. Ilah, I pakai huruf kecil di sini, adalah yang dinomorsatukan oleh seseorang di dalam hidup. Yang nomor satu dalam kehidupan seseorang boleh jadi Allah atau boleh jadi juga ilah. Apabila uang yang menjadi orientasi dari seseorang, mulai dari bangun sampai dengan tidur di malam hari, hanya bekerja, berusaha memikirkan tentang uang. Disadari atau tidak disadarinya, uang sudah mengendalikan hidupnya. Uang baginya adalah nomor satu, adalah segala-galanya. Maka baginya, uang sudah menjadi ilah. Barangkali ambisi pribadi mengejar kekuasaan yang nomor satu bagi orang lain. Apakah secara politik atau secara pekerjaan dalam dunia usaha. Apabila hal ini sudah menjadi obsesinya, menjadi fokus perhatiannya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, maka kekuasaan sudah menjadi ilah. Disadari atau tidak disadarinya, kekuasaan sudah mengatur dan mengarahkan hidupnya. Barangkali hobi bagi orang lain lagi yang menjadi ilah masa ini. Seorang yang punya hobi melukis dari pagi sampai malam hanya memikirkan tentang lukisan itu, lupa anak dan istri, hobi menjadi ilah. Seorang wanita atau perempuan pun bisa menjadi ilah bagi orang tertentu. Apabila atas dasar cinta terhadap seorang perempuan, seorang laki-laki meninggalkan iman percayanya, maka wanita itu sudah menjadi ilah masa ini. 3 ta kata orang Indonesia. Tahta harta wanita, semuanya ini bisa menjadi ilah masa ini. Apa saja yang membuat kita menomorduakan Tuhan adalah ilah masa kini. Ilah masa ini, kata Paulus, telah membutakan pikiran seorang yang tidak percaya sehingga tidak mampu melihat perkara-perkara rohani, perkara-perkara kekal, perkara keselamatan. Seorang yang masih menomorsatukan harta, tahta, wanita, atau apa saja, tidak akan bisa mengikuti ibadah dengan baik. Tubuhnya secara jasmani ada di gereja, tetapi hati dan pikirannya ada jauh di luar sana. Ketika firman Tuhan disampaikan, ia mengantuk. Berulang-ulang ia lihat arloji, lihat waktu. Baginya ibadah terasa sangat lama sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bila ada saudara yang kebetulan mendengarkan siaran ini, firman Tuhan berbicara kepada saudara bahwa ada sesuatu di luar Yesus Kristus yang saudara nomorsatukan.
Puji Tuhan, itu bukan perbuatan manusia, tetapi Roh Kudus, Roh Tuhan yang menyadarkannya. Apa yang saudara kekasih perlu lakukan ketika menyadari bahwa pekerjaanku sudah menjadi nomor satu dalam hidupku. Ambisi terhadap sesuatu sudah menjadi nomor satu dalam hidupku. Ada sesuatu yang kulakukan. Istri atau suami tidak tahu, orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Sekarang kusadari bahwa itu adalah berdosa. Uang, pekerjaan, usaha, ambisi pribadi, perempuan atau wanita menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Bertobat, itulah kunci jawabannya. Pada waktu Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa-dosa kita, jalan tersesat selama ini, dengan hati yang hancur kita akui, minta ampun, mohon pengasihan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, Rasul Petrus mengatakan, orang yang bertobat di dalam Yesus Kristus mendapat karunia Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, dimensi baru dalam keselamatan umat manusia, menguasai hati kita, memampukan kita untuk menomorsatukan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Pada waktu kehidupan kita secara rohani dipulihkan, hubungan dengan Tuhan dipulihkan, kita merasakan ibadah menjadi sesuatu yang indah. Nyanyian-nyanyian pujian di gereja terasa menyentuh hati. Firman Tuhan berbicara ke dalam hati kita. Kita diliputi perasaan sukacita, damai dan sejahtera. Keluarga kita diberkati. Istri menjadi seperti pohon anggur, anak-anak menjadi tunas-tunas pohon zaitun. Demikian dikatakan dalam Mazmur 128. Itu menjadi bagian hidup kita. Ada amin saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dengan demikian saya sampai pada bagian kedua. Kehadiran Roh Kudus merubah hidup orang percaya. Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, merubah cara pandang dan orientasi hidup kita. Sebagai referensi saya bacakan tulisan Paulus dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 demikian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara, 10 perintah Allah ditulis dalam 2 loh batu. Pada waktu Musa mendapatkan kedua loh batu itu di atas Gunung Sinai, jari tangan siapakah yang menulis di atas loh batu itu? Tuhan sendiri, jari tangan Tuhan sendiri yang menuliskannya pada masa perjanjian baru ini. Roh Kudus yang menuliskannya tidak lagi pada loh batu, tetapi pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati kita. Hati kita merupakan surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain. Pada waktu kita bertobat, Roh Kudus mendiami hati kita. Proses pengudusan hidup kita segera dimulai. Keselamatan terjadi satu kali pada waktu kita percaya, pada waktu kita bertobat di dalam Yesus Kristus. Tetapi proses pengudusan hidup tidak seperti membalik tangan, melainkan adalah sebuah proses seumur hidup kita. Kita dirubah sehari lepas sehari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, semakin sempurna, semakin serupa dengan Kristus. Perubahan yang terjadi di dalam hidup kita ketika Roh Kudus memimpin hidup kita bisa disaksikan oleh orang-orang lain, bisa disaksikan oleh suami istri, oleh anak-anak, oleh keluarga, teman-teman sepelayanan, teman-teman kita bekerja. Orang yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi mementingkan juga saudara-saudara yang lain. Orang yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus memiliki orientasi, memandang perkara-perkara rohani lebih tinggi dari perkara-perkara jasmani. Roh Kudus memampukan orang percaya menempatkan uang dan harta benda materi sebagai nomor 2, bahkan nomor 3 dalam kehidupannya, membuat hidup kita indah dipandang oleh orang-orang lain.
menyenangkan. Seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupannya menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Hidup kita adalah khotbah yang sebenarnya, yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Hidup kita adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang-orang lain. Kita tidak berbicara melalui kata-kata, tetapi berbicara dengan tindakan dan perbuatan, berbicara dengan kasih dan sayang, lebih keras dari bunyi kata-kata. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bagi seorang hamba Tuhan, tidaklah bisa menyampaikan firman Tuhan dengan mengatakan, dengarkan firman Tuhan yang kukatakan, tetapi jangan tiru tingkah laku atau kehidupanku. Tidak bisa, saudara. Apabila orang belum kenal kehidupan kita, walau kita seorang pengkhotbah yang terampil, yang bisa memilih kata-kata yang indah, ilustrasi-ilustrasi yang indah, tetapi dalam jangka panjang, yang berbicara, yang berkhotbah adalah kehidupan kita. Siapakah yang dapat kita jadikan teladan berkhotbah melalui perbuatan? Tidak lain dari Yesus Kristus sendiri. Dalam masa pelayanannya di dunia ini, Ia menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah, mengajar. Tetapi Ia bukan saja berkhotbah, Ia juga melakukan tindakan-tindakan untuk mengasihi. Ia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ia berkhotbah dengan perbuatan-perbuatan. Dalam kitab-kitab Injil, jumlah Yesus menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah, mengajar, barangkali jumlahnya 50-an kali. Tetapi tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatannya, penyembuhan-penyembuhan yang dilakukannya, barangkali mencapai 150-an kali. Berarti kitab-kitab Injil lebih banyak mencatat tindakan-tindakannya dengan perbuatan dari khotbah-khotbah ataupun pengajar. Paulus menulis dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Inilah tindakan kasih yang bisa diberikan oleh anak Tuhan kepada saudara-saudara yang lain. Bersimpati, berempati dengan saudara-saudara dalam saat duka atau suka. Barangkali perkataan-perkataan kita tidak menyembuhkan seorang yang sakit, tetapi perhatian kita, pelukan kita, jamahan tangan kita menyembuhkan hati orang yang sakit itu. Di rumah duka, seorang kehilangan kekasihnya. Kehadiran kita secara pribadi di ruangan itu, walau tidak berbicara sepatah kata, boleh menjadi penghiburan keluarga yang berduka. Semoga renungan firman Tuhan hari ini boleh memotivasi kita untuk menjadikan kehidupan kita sebagai surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang-orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menyadari dosa saudara, hidup tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini. Sungguh-sungguh kusadari dosaku. Aku memohon pengampunan. Aku rindu pimpinanmu dalam perjalanan hidup ke depan ini. Bagi saudara yang sedang sakit, saya undang meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati pada penyakit saudara, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firman-Mu, dalam pekabaran Injil, ada kuasa mujizat termasuk penyembuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Sembuhkan mereka. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit, luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka sangat melukai hati saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong lawat saudara yang punya akar pahit, luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, tetapi Engkau sanggup. Cabutkan akar pahit itu. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara keluarga dan pribadi. Berkati pekerjaan, usaha, studi dan kegiatan mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan
firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MDiv. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.